Oke, lanjut ya ke saham berikutnya ada Goto ya. Kita cek dulu nih secara teknikalnya untuk Goto. Goto, oke. Untuk Goto boleh tunggu dia breakout garis biru ini ya. Tunggu dia breakout 384. Kalau dia breakout 384 boleh deh diambil. Untuk copet-copetan aja ya. Ya, copet-copetan 2-3 tik lah. Syukur-syukur dia ngasih ke 392. Gitu ya. Tapi kalau besok koreksi, pokoknya selama masih di atas 358 masih aman-aman aja untuk Goto. Tapi kalau closing jebol 358, better untuk out dulu karena kemungkinan dia akan melanjutkan tren penurunnya atau reversal gitu ya. Kita cek Goto hari ini ya ada akumulasi lemah ya dari BK. Kita cek 1 bulannya. Dia masih cenderung akumulasi, average-nya 345, harga saat ini di 378. Wah, market maker udah cuan luber ya untuk Goto nih ya. Oke, untuk Goto masih seperti itu analisanya ya. Lanjut ke UVCR. Nah, ini UVCR nih cukup menarik ya. Saya udah cek juga nih sebelum-sebelumnya. Dia masih sideways di area sini pasca downtrend gitu ya. Masih sideways pasca downtrend. Nih, sideways pasca downtrend. Ingat ya, fase market maker itu gimana? Downtrend, sideways ini dipakai sebagai fase akumulasi oleh para big money atau para bandar gitu. Nanti di markup, nah nanti sideways ketika dia pasca markup, nah disitulah saatnya dia distribusi gitu. Nah untuk UVCR ini selama masih di atas 112 masih layak untuk dilirik ya. Tapi kalau di bawah 112 better out dulu gitu. Semoga nanti ketika suatu saat dia breakout garis ini, semoga dia kencang arahnya menuju ke 139 gitu. Nah, kalau 139-nya di breakout juga, maka kemungkinan dia akan lanjut strong ke atas gitu ya. Oke, untuk UVCR. Lanjut ke broker summary-nya. Hari ini ada akumulasi kuat ya dari YP dan dibuang oleh PD. Kita cek 1 bulannya. Dia masih cenderung distribusi ya, tapi distribusi lemah. Average-nya 141, harga saat ini ada di 122. Oke. Itu untuk UVCR ya. Ini lumayan cukup menarik, ini udah low risk juga gitu ya. Next ke saham berikutnya ada HIS. Nah, HIS ini masuk rekom anak yang ikut kelas juga nih, ada cuan luber juga nih. Oke, untuk HIS selama di atas 224 masih aman-aman aja ya. Tapi kalau jebol 224 better out dulu. Gitu. Itu untuk HIS. Kalau bisa koreksi ya selama masih di atas area yang udah saya sebutkan, boleh lah. Oke, kita cek hari ini masih cenderung netral untuk HIS ini ya. Kita cek 1 bulannya. Dia ya masih distribusi ya, tapi distribusi lemah, average 280-an, harga saat ini ada di 230-an. Oke, itu untuk HIS ya. Next ke PTDU. Nah, ini PTDU nih sepertinya agak lumayan oke untuk dilirik ya. Saya belum cek broker summary-nya sih. Nah, untuk PTDU ini dia sudah low risk ya, udah dekat supportnya. Pokoknya selama masih di atas 87 masih layak untuk dilirik. Tapi kalau closing jebol 87 better out dulu. Gitu ya. Untuk PTDU secara teknikal. Next kita lanjut ke broker summary hari ini. Yap, hari ini ada MG dan XC ya dibuang oleh AI. Oke, masih distribusi lemah. Kita cek 1 bulannya, dia masih cenderung netral ya, walaupun ada akumulasi sedikit sih. Oke, average-nya 119, harga saat ini di 91. Oke, itu PTDO ya masih sama ya selama di atas 87, masih aman-aman aja. Next ke Harum. Harum Energy. Oke, Harum selama di atas 1640 aman-aman aja, tapi kalau jebol 1640 better out dulu ya. Maka kemungkinan dia akan menuju ke 1560. Gitu, akan ke area ini ya. Nah, tapi dia sempat mantul di sini. Sempat mantul di area sini. Semoga dia betulan naik nanti. Semoga dia breakout MA yang garis biru ini. Gitu ya. Oke, itu untuk Harum secara teknikal. Kita cek broker summary-nya. Hari ini masih cenderung distribusi kuat untuk si Harum ini. Kita cek 1 bulannya. Yap, masih distribusi kuat, average 5.000-an, harga saat ini di 1.000-an. Wow, tinggi sekali ya. Oke, itu untuk Harum ya. Market maker-nya masih di atas average-nya secara time frame 1 bulan ya.
Oke, next kita ke saham selanjutnya ada MPPA. Oke, MPPA ya, seperti yang saya bilang, ketika dia breakout area sini, maka boleh untuk diambil. Nah, dia breakout nih, nyampe ke 226, kan lumayan tuh. Nah, ini gapnya masih belum tertutup nih di 236. Nah, semoga dia nutup gap nanti. Kalau besok koreksi, pokoknya selama masih di atas area ini masih layak untuk dilirik. Bisa koreksi nih besok nih. Berat koreksi nih garis ini. Nah, terus closingnya masih di atas garis ini. Ini masih oke, masih layak untuk dilirik. Gitu. Oke, kalau bisa jebol garis ini kemungkinan dia akan masuk ke area ini lagi nih. Kemungkinan dia akan masuk ke area ini lagi. Nah, dia masuk ke zona nyamannya lagi. Nah, kalau keluar kan dia udah keluar dari zona nyaman. Oke. Kita cek broker summary-nya untuk hari-hari ini. Oke, MPPA dia masih cenderung akumulasi tapi oleh XC ya. Akumulasinya. Kita cek 1 bulannya masih cenderung distribusi kuat, average-nya 250. Harga saat ini di 216. Siap, masih di atas average-nya. Oke. Itu untuk MPPA ya. Nah, ini udah lumayan oke nih kalau udah breakout gini. Tunggu koreksi aja. Kalau koreksi dikasih ya boleh lah. Kalau nggak dikasih ya kemungkinan dia akan menutup gap. Oke, lanjut ke WinR. Oke, yap. Untuk WinR seperti yang saya bilang, dia naik, tertahan di resistance. Ini ada resistance yang udah saya buat, tapi dia masih tertahan di garis biru. Volumenya naik tapi ya. Oke, untuk si WinR ini boleh tunggu kalau dia masuk ke area supportnya ya. Boleh tunggu kalau dia masuk ke area 9598 kalau dikasih ya. Tapi kalau nggak dikasih sebenarnya selama masih di atas 100. Hari ini ARB nggak ya? Oh, hari ini ARB, sorry, untung saya lihat. Aduh, kalau saya nggak lihat analisanya, saya sesat gitu ya. Oke, untuk WinR ini ARB ya, better ya. Tunggu dulu deh, tunggu dia mantul gitu. Semoga dia nanti mantul di 94, tapi jangan langsung diambil 94-nya, tunggu ARB-nya pada dimakanin dulu baru kita ambil gitu ya. Oke, itu untuk WinR. Nah, WinR itu udah kita rekom loh sebelum dia naik. Kita cek nih. Nah, nih dia masih distribusi kuat ya untuk WinR. Nah, kita cek 1 bulannya. Yap, masih distribusi kuat juga, average-nya 130-an, harga saat ini di 106. Nah, WinR ini sempat kita rekom loh waktu di sini atau di sini ya. Dia sempat naik nih ke 116 kalau nggak salah kemarin itu. Bukan direkom, sorry. Kemarin tuh ada yang nanya WinR. Oke, lanjut ke saham berikutnya ada SCMA. Nah, SCMA ini mulai cenderung uptrend ya, saya perhatikan hari ini. Hari ini lagi trennya. Nah, dia seperti yang saya bilang, dia sudah keluar dari zona downtrendnya. Nah, untuk SMA boleh ambil nih area 230, 236 nih. Siapa tahu dikasih ya. Pokoknya selama masih di atas 224 masih layak untuk di hold. Tapi kalau jebol 224, better out dulu. Oke, kita cek Broksumnya. Hari ini masih cenderung distribusi ya, distribusi kuat. Next, 1 bulannya masih cenderung distribusi lemah ya, 225 harga saat ini di 236. Oke, itu untuk SCMA ya. Lanjut ke NRG. Kita cek 1 bulannya ini untuk NRG. 1 bulannya teknikalnya untuk NRG. Yap, coba tunggu di 272, siapa tuh mantul ya. Pokoknya selama masih di atas 264 masih aman-aman aja. Bukan aman-aman aja, masih layak untuk dilirik. Tapi kalau jebol 264 better out dulu. Atau teman-teman boleh ambil ketika dia breakout garis kuning nih. Kalau dia breakout 286 oke lah. Ya. Kita cek secara broker summary-nya. Hari ini masih cenderung netral ya. Kita cek 1 bulannya, dia masih akumulasi average 270, harga saat ini 282. Oke. Better untuk energi seperti itu ya analisanya. Boleh tunggu ya di 272 atau tunggu di breakout 286 gitu. Pokoknya selama di atas 264 masih aman-aman aja untuk energi. Oke. Oh ya, oke, mungkin sekian ya untuk analisa hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan jelasan dari penjelasan saya. Sehat-sehat Bapak Ibu semua. Terima kasih, thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Gitu. Oke, sekian.